dengan grafik f aksen x gitu ya, yang kemarin itu sudah didiskusikan. Jadi pada dasarnya secara grafis begitu ya, secara grafis andaikan di titik x sama dengan c begitu ya, secara grafik hubungan antara apa fx dan f aksen x di titik c gitu ya, di titik x sama dengan c. Jadi andaikan ada di titik x sama dengan c, kalau f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka grafik fx-nya akan turun. Oke, di titik c. Di titik c itu dia turun. Kalau f aksen x-nya lebih dari 0, maka grafik fx akan naik. Gitu ya. Oke, sebaliknya andaikan di titik fx sama dengan andaikan di titik x sama dengan c, fx-nya itu naik, maka f aksen x-nya apa? F aksen x-nya lebih dari 0 kalau dia naik gitu ya. Kalau dia turun, maka f aksen x-nya kurang dari 0. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, soal tutorial bab 2 sudah keluar di Teams atau belum? Oke, belum ya. Oke, belum. Tidak apa-apa kalau belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan, begitu ya. Aturan turunan, begitu ya. Kemarin itu kita menurunkan suatu fungsi berdasarkan definisi. Definisinya apa? Turunan di suatu fungsi itu? Turunan suatu fungsi di titik x sama dengan c, definisinya apa? Ini Pak, limit H mendekati 0 dari fungsi f x tambah H dikurangi x per H. Oke. Yang asal muasalnya dari mana itu? Asal muasalnya dari mana? Dari garis singgung. kemiringan garis singgung. Itu sampai akhir semester 2, itu kalian tidak boleh lupa gitu ya, bahwa asal usul turunan itu adalah kemiringan garis singgung gitu ya. Asal usul turunan itu kemiringan garis singgung gitu ya, asal usulnya. Oke, pertanyaannya kemarin juga sempat ada yang bertanya, apakah setiap kali kita mengerjakan turunan harus pakai definisi? Ya, betul. Apakah boleh pakai cara SMA? Tidak boleh. Gitu ya. SMA itu didapat dari mana? Gitu ya. Didapat dari mana? Tapi lalu kemudian kita punya teorema begitu ya, atau ya aturan fungsi konstanta. Kalau kita punya fx sama dengan k begitu ya, kalau kita punya fx sama dengan k adalah suatu konstanta, maka turunannya sama dengan 0 gitu ya. Dari mana? Dari mana buktinya? Ya kita buktikan gitu ya. Ya kita buktikan bahwa pada diketahui fx sama dengan k ya. Di sini diketahui fx sama dengan k, apakah benar turunannya sama dengan 0? Ya udah kita buktikan begitu. Kita buktikan berdasarkan definisi. Seperti apa ini buktinya? Ya kita langsung saja begitu ya. Di sini karena fx sama dengan k, maka fx tambah h juga sama dengan k.
fx dikurangi fx. Fx-nya apa? K juga. Yang artinya ini menjadi apa? Yang artinya ini menjadi bentuk 0 dibagi H. 0 dibagi berapapun hasilnya? 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Oke, bagus. Perhatikan di sini, bedakan antara 0 yang ada di atas dengan H menuju 0 H yang ada di bawah. Bedanya apa? Bedanya apa? 0 yang ada di atas dengan H menuju 0. Yang H menuju 0 itu nilainya bukan 0, Pak. Bagus. H menuju 0 itu nilainya bukan 0, tapi suatu bilangan yang kecil. Gitu ya, suatu bilangan yang kecil. Kalau 0 itu ya beneran 0 tulen gitu ya, 0 beneran 0 gitu. Tapi kalau H menuju 0, H itu bukan 0. Oke, tetapi sesuatu yang kecil. Good, bagus. Jadi sekarang kalau kita punya suatu fungsi konstanta diturunkan hasilnya menjadi 0. Oke, seperti yang sudah kalian ketahui di SMA. Kemudian kalau sekarang aturan fungsi satuan. Gitu ya. Fungsi satuan ingat ya, dulu di bab 0 kita punya katalog fungsi ya. Kita punya katalog fungsi, ada fungsi konstanta, terus ada fungsi satuan. Sekarang kalau kita punya fungsi satuan gitu ya, kalau diturunkan hasilnya apa? Fungsi satuan X diturunkan jadi apa? Jadi 1. Betul? Dari mana X diturunkan jadi 1? Dari SMA ya, kalian belajar ya di SMA ya. Pun kalian nggak tahu asal muasalnya dari mana, tapi kalian sudah mengenal bahwa X kalau diturunkan terhadap X jadi 1. Sekarang Fx tambah H itu apa? Fx tambah H itu kan X ditambah H juga. Dikurangi Fx adalah X. Ini menjadi apa? Ditambah H. H dibagi H itu hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah di sini 1. Oke, ada pertanyaan? Ini juga kalian sudah kenal begitu ya. Aturan fungsi satuan, kemudian aturan fungsi pangkat. Bagaimana dengan aturan fungsi pangkat? Jika fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x itu adalah seperti ini. Gitu ya. Ini juga kalian sudah tahu di SMA, betul? Betul tidak? Tidak betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Ini tuh dari mana? Kita substitusikan fx ditambah h, x ditambah h dipangkatkan n ya, di sini ya dipangkatkan n. Oke, ini kita pangkatkan n dikurangi dengan x pangkat n dibagi dengan h. Setelah ini apa yang terjadi? X ditambah h pangkat n jadi apa? X pangkat N, Pak, ditambah N dikali X pangkat N kurang 1. X pangkat n dikurangi n dikali ditambah, x pangkat. Oh ya, ditambah x pangkat n kurang 1. sorry, salah. Dikali n dulu, x pangkat n kurang dikurangi 1 kali ditambah H. n kurang 1. Apa? Apa dikali apa? H-nya, Pak. Oh, dikali h dulu ya. H pangkat dikali h ya. Dikali ya, h ditambah bukan n kurang 1 ya, kombinasi sebetulnya ya. Segitiga Pascal ya. Iya, Pak, ya, segitiga Pascal. Kombinasi dari apa ini? H2 ya, CN2 ya. CN2 X pangkat N kurang 2 dikali H kuadrat begitu ya, ditambah C N3 begitu dikali X pangkat X kurang 2 X pangkat N kurangi 3 H pangkat 3 begitu ya, dan seterusnya di sini sampai dengan ditambah ujungnya itu apa? Ujungnya itu adalah H dipangkatkan dengan N gitu ya. Satu suku sebelum ujung N
X pangkat 1 dikalikan dengan H dipangkatkan N kurang 1 gitu ya. Oke, dari mana ini? Dari segitiga Pascal, Pak. Good, segitiga Pascal ya. Sedikit mungkin dulu kalian pernah belajar gitu ya. Kalau X dikurangi A, X ditambah A lah. X ditambah A dikuadratkan itu hasilnya apa sih gitu ya. Ditambah A dikuadratkan itu hasilnya apa sih? X kuadrat gitu ya. Ditambah 2AX ditambah A kuadrat gitu kan. Kemudian kalau X ditambah A dipangkatkan 3 hasilnya apa sih? X pangkat 3 ditambah apa? 3 ya? Ditambah 3x kuadrat A. 3x kuadrat A ditambah 3ax kuadrat 3 maksud saya 3x A kuadrat ditambah A kuadrat gitu ya. Kemudian kalau X ditambah A dipangkatkan 4 hasilnya apa sih gitu ya. Dan seterusnya. Gitu, oke. Nah, koefisien ini adalah apa tadi? Koefisien ini adalah kombinasi dari segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu apa sih? Silahkan cari di Google ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, di sini perhatikan di sini ini X pangkat N-nya habis. X pangkat N-nya habis. Oke. X pangkat N-nya habis. Kemudian di sini apalagi perhatikan. Di sini kan dibagi dengan H ya. Dibagi dengan H. Semuanya itu dibagi dengan H menjadi yang ini H-nya habis, yang ini H-nya jadi pangkat 1, yang ini H-nya jadi pangkat 2, yang ini H-nya jadi pangkat 2, yang ini H-nya jadi pangkat N kurang 2, yang ini hanya jadi pangkat N kurang 1. Nah, inti yang mau saya katakan adalah di sini apa? Di sini perhatikan bahwa yang lain itu mengandung H. Yang ini tidak mengandung H. Yang merah tidak mengandung H. Yang lain mengandung H. Oke? Sesuatu bilangan, di sini C N2, kombinasi N2, dikalikan X pangkat N dikurangi 2. Sesuatu bilangan dikalikan dengan H. H itu apa? H itu suatu bilangan yang menuju 0, yang sangat kecil. Oke, bayangkan 1.100.000 gitu ya, bayangkan 100 dikalikan dengan 0,000000001. Hasilnya berapa? 100 dikali 0,00001 hasilnya berapa ini? Ya, nggak tahu ya. Kurangi aja 0-nya 2 gitu ya. Gitu ya. Sekarang bayangkan suatu bilangan berapapun gitu ya. Suatu bilangan berapapun berapapun dikali suatu bilangan yang sangat kecil yang terus mengecil. Hasilnya berapa? Bilangan yang juga yang kecil, Pak. Bilangan yang kecil juga gitu ya. Yang udah nggak penting lah gitu. Udah nggak penting lah kita sebut gitu. Saking kecilnya itu udah nggak penting kita sebut, ya udah kita anggap 0 saja gitu ya. Sehingga bagian yang biru ini saking kecilnya gitu ya sudah tidak signifikan menjadi 0. Kalau begitu hasil turunannya adalah ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, ini kalian sudah tahu ya. Jadi ini buktinya kenapa kalau X pangkat N diturunkan itu N-nya ke depan, pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Ini buktinya gitu ya, yang sudah pernah kalian pelajari di SMA. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang bagaimana kalau turunannya itu adalah ya aturan lain, jikakah suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensialkan,
maka K dikalikan F aksen X gitu itu sama dengan K dikalikan dengan F aksen X. Maksudnya apa? Di sini itu konstantanya sekedar dikeluarkan saja gitu ya. Maksudnya apa? Contohnya katakanlah sebentar. Misalkan saya punya katakanlah di sini fx sama dan 2x pangkat n. Nah, duanya tuh bisa bisa dikali belakangan gitu ya. Duanya itu bisa dipisahkan terlebih dahulu. 2 dikalikan dengan turunan dari x pangkat n. Seperti itu. Oke. Kemudian aturan penjumlahan bahwa f ditambah g aksen sama saja dengan f aksen x ditambah g aksen x. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Buktinya dari mana ini? Buktinya dari mana? Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Saya kopas aturan penjumlahan begitu. Oke, misalkan saya punya dalam hal ini jadi sekali lagi ya segala sesuatu itu bisa harus bisa dibuktikan gitu ya. Buktinya bukti yang secara ilmiah gitu. Oke, jadi di sini apa ini? Fx ditambah H F ditambah G dari saya nulisnya gimana ya? X ditambah H begitu ya, dikurangi dengan Fx pakai kurung juga, ditambahkan dengan Gx seperti itu, dibagi dengan H gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, yang ini itu kan sebetulnya operasi pada fungsi ya, penjumlahan dua buah fungsi. Yang artinya ini menjadi apa? Artinya ini menjadi f x ditambah h ditambah g x ditambah h gitu ya. Dikurangi dengan di sini saya tuliskan saja, dikurangi dengan fx dikurangi dengan gx gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjutannya apa ini? Kelanjutannya apa ini? Ya, di sini saya inikan saja ya. Nah, saya ubah posisinya seperti itu, boleh ya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, kemudian yang ini saya pisahkan pecahannya. Pecahannya saya pisahkan, gitu ya. Pecahannya dalam hal ini saya pisahkan, gitu. Kemudian berdasarkan sifat limit juga, gitu ya. Berdasarkan sifat limit, dalam hal ini saya bisa pisahkan limitnya menjadi dua bagian ya. Limit ini ditambah dengan limit yang ini. Oke, ada pertanyaan? Dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kita dapatkan, perhatikan di sini yang warna merah, saya beri warna merah dan saya beri warna biru. Yang warna merah itu apa? F aksen X. F aksen X. F aksen X. Yang warna biru? G aksen X. G aksen X. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Jadi sebetulnya kalau kalian menemukan misalkan seperti ini gitu ya. Misalkan kalian menemukan fx sama dengan apa? X pangkat 3 ditambah 3x gitu ya. Turunannya apa? Turunannya apa di sini? Ya artinya kamu menurunkan satu-satu. Turunkan dulu x pangkat 3-nya apa, ditambahkan dengan turunan dari 3x. Gitu ya. Sesuai dengan aturan penjumlahan. Buktinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada aturan selisih sama saja ya, bedanya ini dikurangi, begitu. Bedanya ini dikurangi saja bedanya. Kemudian aturan hasil kali. Nah, ini aturan hasil kali ini sangat populer. Populernya seperti apa di SMA? Aksen X dikali GX ditambah FX kali G aksen X, Pak. Gimana? Sorry. Ya, kayak gitu. Enggak, tadi kamu bilang apa? Enggak kedengeran. Putus. Aturannya didefinisikannya kayak F aksen GX ditambah F aksen dikali GX ditambah FX dikali G aksen X. Iya, betul. Ada istilah yang lebih populer. U aksen V, Iya, Pak. aksen. U aksen V. Atau V. Ya, itu yang lebih populernya itu adalah apa? Turunan dari UV gitu ya. Kalian dulu diajarkannya, benar nggak? Iya, Populernya gini. Ya, U iya, Pak. aksen Biar, V Pak. ditambah V aksen U gitu ya. Populernya itu dulu di SMA seperti ini. Maksud saya berarti dari zaman saya sampai sekarang masih kayak gini gitu ya. Tidak berubah gitu ya. Siapa tahu ganti gitu. Enggak ya. Oke, aturan hasil kali populernya seperti ini. Buktinya apa? Bukti ya, sekarang kita bukti lagi gitu ya. Jadi buktinya apa? Misalkan ya tentu saja di sini misalkan f dan g adalah fungsi yang terdiferensialkan ya. Sudah jelas. Buktinya sekarang kalau tadi kan tambah, sekarang kali gitu ya. Kalau f dikali g berarti di sini bukan tambah lagi. Ini saya tulis saja langsung f x ditambah h dikalikan dengan gx ditambah h gitu ya. Otomatis yang ini juga jadi kali gitu. Oke. Kemudian dalam hal ini dimanipulasinya seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Dikurangi FX plus HGX ditambah FX plus H dikali GX, Pak. Ditambah apa? FX plus H X ditambah H dikalikan dikali dengan GX. GX. Oke. Dikurangi sama. Kalau ditambah sesuatu harus dikurangi sesuatu juga supaya impas gitu ya. Supaya impas kalau ditambah sesuatu harus dikurangi sesuatu juga. Nah, ini dimanipulasi seperti ini. Gitu. Kemudian diapakan lagi di sini? Diapakan lagi di sini? Ya, dalam hal ini katakanlah yang ini saya pindahkan ke sini gitu ya. Yang ini saya pindahkan ke sini gitu ya. Ini perhatikan di sini saya bagi menjadi dua bagian. Ada yang merah dan ada yang biru. Gitu ya. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya di sini saya Di sini saya pisahkan lagi bentuk limitnya. Ini kan tadi tambah ya. Di sini perhatikan ada tambah, jadi saya buat secara terpisah. Jadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang kurang ya.
Apa ya yang kurang? Ada sesuatu yang kurang, apa ya? Tunggu. Ada sesuatu yang kurang. Coba lihat yang biru dulu ya. Lihat yang biru dulu. Lihat yang biru. Oh ya, betul seperti ini. Nah, ini perhatikan, di sini kan ada fx tambah h. Lihat yang merah dulu. Di sini ada fx tambah h dikalikan gx tambah h dikurangi fx tambah h dikalikan gx. Oke, saya keluarkan siapa? Fx tambah h-nya. Kayak gitu. Saya keluarkan si fx tambah h-nya. Gitu. Oke. Kemudian yang sebelah kanan juga saya keluarkan gx-nya. Saya keluarkan gx-nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berdasarkan aturan perkalian limit yang mana ya? Coba kita lihat dulu. Aturan ini turunan ya, aturan perkalian limit subbab berapa ya? Subbab berapa ya? Ini limit hingga teorema limit. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan aturan limit yang ini, yang perkalian, andaikan limit fx-nya dan limit gx-nya ada, dia bisa dipisah gitu ya, perkaliannya. Oke. Jadi, yang sebelah sini ini menjadi apa? Karena tadi sudah diandaikan limitnya ada ya, jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan. Ini keluar begitu ya. Ini agak ribet. Nah, ini ya. Terus yang sebelah kanannya juga sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, perhatikan di sini ya. Mau bertanya Pak, kalau kenapa yang GX-nya tuh Pak nggak punya H? GX aja. Kenapa apa? Kenapa ini Pak GX-nya nggak ada H-nya? Yang di sebelah kanan. Ya, karena memang tidak ada. Karena memang tidak ada H-nya. Ini Pak di atas bisa nggak di tetap JB kagak bisa Pak diganti ya. X tambah H dikali GX tambah H. Gimana? Maaf? Yang ini baris kedua Pak. Di baris kedua? Yang warna biru fx tambah h dikali gx tambah h. Oh, yang birunya. Kenapa penambahnya fx ditambah h dikalikan dengan gx? Seperti itu ya pertanyaannya? Ya Pak. Ya, Pak. Sebetulnya di sini memang karena mau dipaksa. Dipaksa supaya bentuk akhirnya jadi seperti ini. Seperti itu Syarif. Jadi memang dalam hal ini kok tiba-tiba tahu gitu ya harus ditambah ini karena dipaksa. Pertanyaannya adalah gini, apakah boleh kalau penambahnya itu fx dikalikan gx tambah h dikurangi dengan fx dikalikan gx tambah h, boleh nggak? Kalau saya ganti jadi seperti ini, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau yang biru itu saya ganti jadi seperti yang merah. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Hasilnya akan sama saja. Ujungnya akan sama. Gitu ya. Ujungnya akan sama. Jadi silahkan saja. Gitu untuk membuktikan. Oke, pertanyaan bagus sekali Syarif.
Jadi nah di sini perhatikan di sini limit dari H menuju 0 fx tambah H ini menjadi apa? Ya menjadi fx juga ya. Ini menjadi fx. Yang ini limit gx tambah H dikurangi gx dibagi dengan H. Ini tuh apa? G aksen x. Begitu ya. Limit gx untuk H menuju 0 gx dikalikan limit fx tambah H dikurangi dengan fx. Jadi apa ini? Jadi f aksen x. Oke, ada pertanyaan? Nah, inilah atau lebih kalian populernya adalah U aksen V sama dengan UV aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Buktinya seperti ini. Salah satu buktinya. Salah satu ya, karena buktinya ada bisa yang lain. Salah satu alternatifnya yang tadi penambahnya bisa berubah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan begitu. Aturan hasil bagi. Nah, ini juga kalian juga populer ya. Populernya apa? Populernya apa? U per V aksen sama dengan U kali Ya. V aksen. U per V. U per V aksen sama dengan apa? U kali V aksen. Gimana? U aksen. U aksen V Aksen V kali dikurangi V aksen aksen U U dibagi dengan V bagi V kuadrat. Dari mana ini? Ya kalian bisa coba buktikan sendiri ya. Kalian bisa coba buktikan sendiri ini buktinya dari mana. Gitu. Oke. Ini saya coba buktikan sendiri. Oke, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, kita punya definisi, kita punya sifat, aturan, dan sebagainya, yang mereka itu semua harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke? Metode pembuktiannya pun harus yang ilmiah. Oke, jangan di hal apapun gitu ya, di hal apapun itu harus ilmiah. Oke, ada pertanyaan? Ya ini yang tadi bentuk populer tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebetulnya sifat-sifat turunan ini sudah kalian pelajari di SMA begitu ya. Sudah kalian pelajari di SMA, hanya saja di sini penekanannya lebih ke buktinya bagaimana gitu ya. Gitu. Kalau untuk menghitung, saya yakin teman-teman di sini sudah pada lancar lah ya. Gitu. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, ini kan tadi kalau untuk yang polinom ya. Ini kan barusan itu untuk yang polinom. Sekarang kalau turunan fungsi trigonometri bagaimana? Gitu ya. Kalau turunan fungsi trigonometri dari mana? Gitu. Nah, fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x, keduanya terdiferensialkan. Turunan dari sin x adalah cos x. Kalian sudah tahu ini? Turunan sin x adalah cos x, sudah tahu? Sudah, Pak. Sudah tahu di SMA juga ya. Di SMA atau di SMP? Atau SD? SMA, Pak. SMA, Pak. SMA ya. Oke. Belum sampai SMP. Oke, pertanyaannya dari mana sin x kalau diturunkan jadi cos x? Gitu ya. Dari mana sin x diturunkan jadi cos x? Dari mana? Ya, buktikan. Definisi, Pak. Buktikan gitu ya. Lagi-lagi buktikan gitu ya. Kita tidak kemana-mana gitu ya. Definisi lagi gitu ya. Definisi lagi. Oke, buktikan bahwa apa? Buktikan fx sama dengan sin x. Buktikan jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x gitu ya. Oke, dari mana?
Di sini fx sama dengan sin x. Berarti fx tambahannya menjadi apa ini? Fx tambahannya jadi apa? Sin Sin X tambah Sin X tambah Ini X tambah H. ya, sin x ditambah dengan h dikurangi dengan apa ini? Sin sin x X. gitu ya. Sebetulnya bagusnya kalau kita menuliskan trigonometri itu ya, si panjang busurnya itu kita kasih kurung gitu ya. Bagusnya si panjang busurnya itu biasakan kita kasih kurung supaya tidak kabur. Oke. Oke, nah di sini sin x ditambah h ini menjadi apa ini sin x ditambah h-nya? Gunakan aturan ini ya, trigonometri yang sudutnya dijumlahkan itu jadi apa? Sin X kali Sin Sin X X kali cos H. cos H Ditambah Oke. cos plus X. Sin cos X sin x dikali cos h ditambah sin Cos X. h dikali dengan apa? Cos cos X. x gitu ya. Oke, setelah ini diapakan lagi? Setelah ini diapakan lagi? Sin X-nya dikelompokkan. Sin x-nya dikelompokkan ya. Di sini ada sin x, di sini ada sin x. Di sini menjadi sin x dikalikan dengan cos h dikurangi 1 begitu ya. Cos h dikurangi 1. Oke. Setelah ini apalagi yang dilakukan? hanya dipisah Pak. Jadi Oke, dipisah Sin X. ya. Bagus sekali. Gitu ya. Nah, ini saya lebih enak ini sebetulnya ya. Lebih enak diketik daripada tulisan. Hasilnya bagus. Dan apa sebetulnya tulisan bukti-bukti ini tuh sebetulnya sudah ada gitu ya. Tetapi beberapa mahasiswa itu prefer ditampilkan prosesnya gitu ya, jangan seperti yang sudah jadi. Kalau seperti yang sudah jadi itu jadi tidak terlihat gitu apa prosesnya bagaimana gitu. Kalau saya sambil seperti diketik ulang gini kan kalian melihat gitu ya prosesnya seperti apa gitu. Oke. Makanya kenapa sih saya ketik ulang gitu ya, karena berdasarkan biasanya mahasiswanya tuh inginnya diperlihatkan prosesnya gitu ya. Oke, sekarang di sini apalagi yang harus dilakukan? Dipisah Lagi, Pak. Pak. Perkalian limit. Oke, ya sebetulnya dipisah lagi begitu ya, tapi karena space-nya kurang, kita langsung saja. Di sini kita punya sifat sin h per h sama dengan apa? 1 Pak. Satu. Kemudian cos h dikurangi 1 dibagi dengan h, Nol. Minusnya Pak dari kasih keluar dulu. 0 Pak. 0 ya. Oke, bagus. Jadi, Minusnya Pak dari kasih keluar dulu. oh iya boleh. Sifatnya itu sebetulnya ini ya, katakanlah ada minusnya lah ya di depan. Oke. Sebetulnya sifatnya bukan cos h dikurangi 1 ya, tapi 1 dikurangi cos h ya, sama saja sebetulnya ya. Sama saja. Ini katakanlah sinusnya saya keluarkan minus sin x, yang ini cosnya juga saya keluarkan. Gitu ya. Nah, di sini sifat limit trigonometri yang sudah kita tahu bahwa ini nilainya berapa? 0. Yang sebelah sini nilainya adalah 1. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah cos x. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Jadi inilah buktinya gitu ya. Inilah buktinya kenapa sin x kalau diturunkan jadi cos x. Kalau cos x diturunkan jadi apa? Jadi minus sin x gitu ya. Buktikan.
buktikan sendiri ya. Silahkan buktikan jika fx adalah cos x, maka f aksen x adalah minus sin x. Oke, silahkan dibuktikan sendiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, semua pernyataan ini tangen x diturunkan jadi secant x. Dari mana? Silahkan buktikan. Kok tangen x jadi minus persekant x kuadrat. Dari mana? Buktikan juga. Secant x diturunkan jadi ini. Buktikan juga. Ini diturunkan jadi ini. Buktikan juga. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sebetulnya ini tuh apa namanya, ada di, kalau di buku ya ada namanya tabel turunan gitu ya. Tabel turunan tangen x diturunkan jadi apa, kotangan x diturunkan jadi apa, dan seterusnya. Kalian boleh lihat tabel turunan, tapi bukan berarti kalian itu tidak paham gitu ya. Bukan berarti kalian tidak paham. Kalau kalian diminta buktikan bisa gitu ya. Dari mana tangan x diturunkan jadi ini? Oh gampang, tinggal pakai definisi gitu ya. Selesai. Kita tinggal menggunakan definisi. Oke, ada pertanyaan? Jadi subbab 2.4 itu seperti ini, begitu ya, turunan fungsi trigonometri gitu ya. Buktinya sudah saya contohkan untuk yang sin x. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan ya. Kita latihan. Latihan yang ini dulu ya. Yang subbab 2 dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini saya sambil nunggu. Pak mau tanya tentang KBF, Pak. Boleh? Silakan. Apa? Itu nilainya tuh kan yang ESA sudah keluar nilainya tuh, Pak. Tapi dia tuh per 100 gitu, Pak. Itu yang benar per 10 atau per 100, Pak? Per 8. Oh, per 8 ya, Pak? Iya, per 8. Nilainya sudah diperiksa asisten berarti ya, KBF ya? Iya, yang ESA, Pak. Tapi yang isian sama pilihan ganda belum, Pak. Oke. Sebenarnya isian sama pilihan ganda itu sudah koreksi otomatis. Cuma Ya, belum bisa kalian keluar. lihat saja gitu. Iya. Oke. Berapa nilai kamu, Robi? Yang ESA puji Tuhan 8, Pak. Wih, mantap. Mantap. Ya, ya esai kalau sudah diperiksa silahkan lihat saja gitu ya. Sejujurnya. Bentar, ini Patrick nge-WA, selamat pagi, saya izin telat masuk Zoom. Oke, tidak masalah Patrick, Nathanael. Sejujurnya itu asisten saya itu ngechat, mana ya asistennya? Ya, dia menemukan juga ya, menemukan yang dugaan kecurangan gitu ya, menemukan dugaan kecurangan, tapi ya karena buktinya juga tidak kuat gitu ya, tidak bisa dibuktikan gitu ya, buktinya tidak kuat, kami tidak bisa memberikan hukuman gitu ya. Pun saya juga tidak niat memberikan hukuman gitu ya, ya bukan tidak niat ya, maksud saya gimana ya, ya minta kesadarannya lah gitu, sebetulnya saya juga tahu ya bahwa mahasiswa ini tuh kan kuliah tuh niat, kenapa sih kuliah itu online gitu ya,
niatnya itu kan untuk mengurangi penurunan COVID ya, supaya kuliah di rumah masing-masing. Tapi pada kenyataannya beberapa mahasiswa malah pada ngontrak rumah. Ngontrak rumah tinggal bareng gitu ya. Ngontrak rumah tinggal bareng. Apa ya, untuk yang TPB untuk kalian saya tidak tahu, tapi kakak-kakak kalian itu banyak yang seperti itu ya. Kating-kating kalian itu banyak yang seperti itu. Jadi ya kalau kuliah di situ ada bagusnya, kuliah jadi bareng-bareng gitu ya dan sebagainya gitu ya. Tapi ujian juga jadi bareng-bareng gitu. Ya tidak, ya silahkan sajalah gitu ya. Maksud saya khawatir ini aja, khawatir masalah nilai itu mudah lah, masalah nilai itu mudah. Saya khawatir sama skillnya aja sebetulnya. Saya khawatir sama skillnya aja gitu. Apa? Nanti katakanlah kalau sudah lulus gitu ya. Kamu kok nggak bisa ini? Oh, kamu angkatan corona ya? Oh, kan nggak enak ya kalau dibilang kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Oh, saya mau nanya juga Pak, yang soal Ya. di TPB 19 Pak. Boleh, yang mana? Sebentar Pak, saya kirim di WA deh Pak. Saya buka saja dari sini lah. Yang mana? Yang mau di Nomor 4 Pak. yang latihan harian ya? Yang 2.1, 2.2 Pak. Oke. Dua satu, 22, kenapa? Yang nomor 4 Pak. Oh, sebentar, nomornya beda. Kamu tuh siapa, Robi ya? Oke Pak. Robi Pratama. Iya Pak. Nomor? Nomor 4 Pak. Oke, iya ini kenapa pertanyaannya? Nah, ini kan saya jujur ini Pak, ini saya ngerjainnya kan pakai oleh L Hospital Pak, makanya dapat Pak. Nah, kalau pakai cara biasa tuh saya bingung Pak. Oke, ini kamu mengerjakan pakai Hospital. Kalau kamu mengerjakan pakai cara biasa, caranya bagaimana gitu ya? Oke, Iya kira-kira Pak. bagaimana? Saya nggak Yang dapat. lain ada yang punya ide? Kalau saya Pak, saya ubah limitnya menjadi H mendekati 0. Oke, diubah limitnya menjadi mendekati 0 Dari ini kan nilai X dikurang, nilai X itu kan C ditambah H. C-nya sebentar. itu 2002. Bagus. Bagus sekali. Ini saya ini dulu ya. Jawabannya nggak usah lah ya. Kok PPT saya kok nggak keluar? Oh, ada di sini. Jadi siapa Syarif itu punya ide, idenya itu menggunakan definisi turunan yang alternatif ya Syarif ya. Iya Pak, lebih Mana jelas sih? kalau dari situ. Mana sih definisi turunan? Nah ini nih, bentuk setara turunan gitu ya. Oke, jadi ini tuh dimanipulasi oleh Syarif menggunakan bentuk setara turunan. Kita kan punya turunan seperti ini, gitu ya. Soalnya itu sebetulnya seperti ini ya. Soalnya itu kan X dikurangi 2002, gitu ya. Sama Syarif dijadikan bentuk turunan yang asli, begitu ya Syarif ya. Gitu. Iya Pak. Oke. Jadi bagaimana ini? Misalkan apa? Misalkan H sama dengan X dikurangi 2002, gitu ya. Gitu. Untuk X menuju 2002 gitu ya. Untuk X menuju 2002 maka apa? Maka H juga menuju 0. H juga menuju 0 gitu ya. H juga menuju 0 gitu. Kalau misalkan H sama dengan ini, berarti bentuk limit ini menjadi apa?
bentuk limit itu menjadi apa? 1 limit H mendekati 0 dari dalam kurung 1 ditambah H pangkat K. Oke, ini menjadi apa? Sebentar. 1 Tambah H. itu menjadi H ditambah 1, begitu ya. Iya. Dipangkatkan K, dikurangi dengan 1, dibagi dengan H. Oke, terus lanjutannya apa ini? Kan pakai sifat yang segitiga Pascal, Pak. Segitiga Pascal, Pak. Betul, yang Diturunkan. baru saja tadi ya. Yang baru saja tadi kita lakukan. Sebetulnya di sini ada yang salah soal ya, asisten saya salah soal. Seharusnya tentukan nilai K bilangan bulat. Tentukan nilai K bilangan bulat. Sebetulnya ini tuh sebelum pakai Pascal juga sebetulnya ini harusnya bisa dikerjakan ya. Wait. Ini tuh coba. Oke, ya gimana ini lanjutannya? Lanjutannya bagaimana ini? Tadi jadi apa? H pangkat K gitu. Ditambah apa? Mungkin Pak dari 1, Pak. Supaya tidak terlalu banyak ditulis. Bisa Gimana? aja begitu. Oh, Ah, kamu ya. mau nulisnya 1 ditambah H gitu ya? Iya, Pak. Oke, ini menjadi apa? 1 1 pangkat K. 1 pangkat K gitu ya, ditambah apa lagi? CK 1 pangkat Pangkat K K kurang minus 1. 1 dikalikan apa ini? Dikalikan K gitu ya. Kali Dikalikan H. K, dikalikan dengan H, ditambah kombinasi yang seperti tadi. Iya. Kombinasi K2 dari 1 dipangkatkan K kurang 2 dikalikan H kuadrat dan seterusnya ditambah H pangkat K gitu ya. Gitu. Ini yang barusan saja kita tuliskan gitu ya. Ini Kurang menjadi 1, Pak. kurang 1. Oh ya, sorry, kurang 1-nya belum ditulis. Dikurangi 1. Oke, jadi ini 1 pangkat K-nya habis karena 1 pangkat K itu tetap 1. Gitu ya. Oke. Ini menjadi apa? Dibagi H semua ya. Dibagi H semua seperti sebelumnya. Oke. Ini dibagi H, ini menjadi H pangkat 1. Yang ini menjadi H pangkat K minus 1. Sehingga hasilnya menjadi K begitu ya. Sebetulnya ini 1 pangkat K minus 1 itu kan 1 ya. Jadi kita hapus saja. Kan 1. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah K. Oke, karena K-nya 2014 ya dia juga jadi 2014. Oke, ada pertanyaan? Lagi, kalau tidak ada, kita latihan yang barusan lagi ya. Tunggu, mana tadi slide saya? Oh ini. Oke, jadi perhatikan di sini saya punya 2 buah grafik gitu ya. Ini soal tutorial kalian juga nanti akan seperti ini. Gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah grafik dari fx. Yang sebelah kanan itu adalah grafik dari f aksen x. Oke. Yang sebelah kiri adalah grafik dari fx, yang sebelah kanan adalah grafik dari f aksen x. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Nah, tugasnya adalah cocokkan
cocokkan grafik fungsi fx dan grafik f aksen x. Cocokkan. Oke. Sekali lagi tadi teorinya bagaimana? Teorinya bagaimana kemarin kita sudah belajar ya. Basicnya gini. Kalau kita punya f aksen x kurang dari 0, kalau kita berangkat dari grafik turunan, kalau kita punya f aksen x kurang dari 0, maka grafik fx-nya akan turun. Kalau f aksen x-nya lebih dari 0, maka grafik fx-nya akan naik. Dan kita melihat ini per titik, oke? Kita melihatnya per titik. Sekarang kalau kita melihatnya dari fungsi aslinya, kalau kita punya fx-nya naik, maka f aksen x lebih dari 0. Kalau fx-nya turun, f aksen x kurang dari 0. Basicnya seperti ini, gitu ya. Jadi terus yang membedakan antara, katakanlah yang membedakan antara ini, misalkan saya punya contoh, katakanlah saya punya contoh f aksen x sama dengan 2 dan f aksen x sama dengan 10. Bedanya apa f aksen x sama dengan 2 dan f aksen x sama dengan 10? Kontribusi ke fx-nya, ke grafik aslinya, dia sama-sama naik. Oke, dia sama-sama naik. Tapi bedanya apa? Bedanya apa? Laju 10 lebih kenaikannya. curam, Pak. Ya, yang f aksen c sama dengan 10 itu naiknya tuh lebih tajam. Gitu ya, naiknya itu lebih tajam. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, langsung kita latihan begitu ya. Oh ya, pertama saya mau mengingatkan dulu nama Zoom pakai NIM ya, nama Zoom pakai NIM supaya tidak ada yang ini. Absennya tidak ada yang terlewat. Oke, di sini misalkan yang mau saya jadikan contoh yang mana? Kalian mau request? Yang mau saya jadikan contoh yang mana? B, Pak. Yang Coba B kiri ya, B kiri ya. Oke, misalkan saya mau yang B kiri. Oke, kita fokus ke B yang kiri. Kita fokus ke B yang kiri. Gitu ya. Saya punya grafik fx-nya seperti ini. Seperti yang B. Saya punya grafik fx-nya seperti yang B. Oke. Yang manakah grafik turunannya? Gitu ya. Pertanyaannya adalah yang manakah grafik turunannya? Oke. Yang manakah grafik turunannya? Supaya mempermudah, ini supaya mempermudah gitu ya. Biasanya kalau saya seperti ini. Saya ambil checkpoint. Saya ambil checkpoint tertentu gitu ya. Saya ambil checkpoint tertentu. Saya buat garis bantu, biasanya gini ya. Saya buat garis bantu. Putus-putus, mana putus-putus? Nah, misalkan saya buat garis bantu seperti ini gitu ya. Checkpoint. Sumbunya tentu saja sudah pasti masuk, begitu ya. Sumbunya tentu saja sudah pasti masuk. Gitu ya. Kemudian di sini saya ambil titik di sini katakanlah saya sebut dengan titik A gitu ya. Saya sebut di sini dengan titik A. Kemudian di sini titik B gitu ya. Di sini titik B. Kemudian tentu saja di sini 0 ya. Di sini kan X sama dengan 0 ya. Di sini X sama dengan 0, X sama dengan A, X sama dengan B. Di sini X sama dengan C gitu ya. C. Dan di sini X sama dengan D. Nah, gitu ya. Jadi pertama kalau saya ambil seperti ini. Ambil
seperti ini kira-kira ya, garis-garis bantu. Oke, pertama lihat. Sebelum titik A, grafik fx-nya seperti apa? Turun, Pak. Turun. Sebelum titik A, grafik fx-nya turun. Artinya, ini saya tulis ya. Sebelum titik X sama dengan A, sebelum X sama dengan A, gitu ya, grafik fx turun. Dan di sini spesialnya, sebentar, saya pindah, saya tulis di mana ya? Ini saya geser sini. Aduh. Ini kamu geser ke atas lah, supaya space-nya banyak. Oke, sebelum X sama dengan A, grafik fx-nya turun gitu ya. Artinya apa kalau fx-nya turun? Artinya Aksen X negatif, Pak. f aksen X Ya, kurang dari 0. kurang dari 0. Gitu ya, bagus. Dan spesialnya lagi, di sini ada spesialnya lagi, dia itu bukan hanya sekedar fx-nya itu bukan hanya sekedar turun, tapi turun yang seperti apa? Turunnya itu lurus, garis. Oke. Lihat ini, sebelum titik A, dia itu kan garis lurus biasa ya. Betul? Oke, yang artinya dia itu fungsinya fungsi linear. Kalau fungsinya fungsi linear, maka f aksen x-nya itu akan konstan. Karena dia harus negatif, karena dia harus kurang dari 0, maka minus dari suatu konstanta K. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang di antara X dan X sama dengan A, di antara X sama dengan A dan X sama dengan B, ini apa? Grafik fx seperti apa? Naik, Pak. Grafik fx naik. Gitu ya. Artinya apa? F aksen X-nya lebih dari 0. Ya. Artinya f aksen x-nya harus lebih dari 0. Nah, selain itu karena dia grafiknya itu naik dan lurus, grafik lurus gitu ya, garis biasa. Garis biasa itu kemiringan garisnya konstan. Jadi katakanlah ini kemiringan garisnya K2 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau kalian melihat profilnya seperti itu, kira-kira grafik f aksennya yang mana? A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, F kecil. F, Pak. Yang F. Good. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau kita lihat biasanya saya buat seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi perhatikan yang bawah itu grafik dari f aksen x gitu ya. Yang atas adalah grafik dari fx gitu. Oke. Yang atas adalah grafik dari fx, yang bawah grafik dari f aksen x. Jadi perhatikan sebelum A gitu ya, grafik fx itu turun. Makanya f aksen f-nya bernilai negatif. Lihat ini. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas? Oke, ada pertanyaan silakan. Nih, perhatikan.
Ini kan turun ya, grafiknya turun ya, lihat ya. Grafiknya turun. Sebelum X sama dengan A, grafik fx turun. Ini f aksen X negatif. Negatif ya, ini di bawah sumbu X ya, negatif. Kemudian di sini dia naik. Grafik fx-nya positif. Dia turun lagi, negatif lagi. Naik lagi, positif lagi. Turun lagi, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ini kan kalau kita punya dari grafik fx menebak turunannya yang mana? Grafik turunannya yang mana? Sekarang kalau menebak dikasih grafik turunan, ditebak mana grafik fungsi fx-nya, gitu ya. Coba kalian mau request yang mana? Pilih A besar, B kecil, A besar, B besar, C besar, C besar, D F, E besar. Yang F kan sudah ya. Pilih yang mana yang mau ditebak. E besar cuma. Yang mana? Yang E besar. E besar. Oke, E besar. Oke ya. Sekarang kebalikannya. Saya punya E besar. Saya punya grafik turunannya adalah yang ini. Yang E besar. Grafik turunannya adalah yang E besar. Gitu. Oke. Yang manakah grafik fx-nya gitu ya? Yang manakah grafik fx-nya? Oke. Kebetulan nah di sini perhatikan checkpointnya tidak ada checkpoint spesial ya. Hanya garis merah kiri, sumbu Y dan garis merah kanan. Gitu ya. Oke. Kalau saya lihat gitu ya di sini perhatikan sebelum sumbu Y itu apa? Atau garis X sama dengan 0 gitu ya. Sebelum sumbu Y atau X sama dengan 0, yang f aksen X-nya itu lebih dari 0. Oke. Lebih dari 0. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjutnya apa? Setelah sumbu Y atau X sama dengan 0, f aksen X-nya bagaimana? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Good. Kurang dari 0. Oke, kurang dari 0. Oke. Ada yang spesial lagi. Ada yang spesial lagi. Pada sumbu Y atau X sama dengan 0, turunannya seperti apa? Sama dengan 0, Pak. Ya, turunannya itu aksen X-nya sama dengan 0. Perhatikan nih, ini di sini. Di sini kan dia turunannya bernilai 0, betul? Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang dieksplorasi lebih jauh lagi. Dieksplorasi lebih jauh lagi. Oke? Katakanlah ini saya pakai garis bantuan lagi. Pada garis X sama dengan A, gitu ya. Pada garis X sama dengan A, f aksen X-nya seperti apa? Turun ya, betul ya? Lebih dari 0 ya, betul? F aksen X-nya lebih dari 0. Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, tapi pertanyaan saya adalah kayak gini. Apa bedanya nilai turunan di titik A dan nilai turunan di titik B? Yang ini titik B. Apa bedanya nilai turunan di titik A dan di titik B? Di A lebih curam, Pak, lebih ke atas. Di A itu f aksen X-nya positif.
tapi nilainya lebih besar. Oke, perhatikan, ini kita fokusnya grafik f-aksen X ya. Grafik f-aksen X. Di titik A dan di titik B, f-aksen X-nya sama-sama lebih dari 0. Tetapi f-aksen A itu positifnya itu lebih positif. Gitu, oke? Jadi naiknya itu lebih tajam. Di B itu agak landai. Makin dekat ke 0, dia itu masih positif turunannya. Turunannya masih positif, tapi nilai naikannya tuh makin landai lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang mana yang profilnya cocok, diberikan grafik turunannya seperti yang kiri, grafik Yang fungsi kecil, aslinya Pak. kira-kira yang mana? Yang F. Yang kecil, B kecil, C kecil, D, E, F. Kecil. Yang F. Gitu ya. Paling mudah melihatnya dari yang mana? Pertama cari dulu checkpointnya. Checkpointnya tuh di titik X sama dengan 0. F-aksen X-nya 0. Yang artinya secara grafik dia bagaimana? Secara grafik dia bagaimana? Sejajar sumbu X. Datar. Secara grafik dia itu datar. Gradien garis singgungnya maksud saya, gradien garis singgungnya datar, gitu ya. Gradien garis singgungnya itu datar. Yang mana yang kira-kira gradien garis singgungnya datar? Gitu ya, pilihannya yang mana? Antara C dan F. Ya, di titik X sama dengan 0, yang gradien garis singgungnya datar, pilihannya kalau nggak C ya F. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, yang A juga 0 juga. Tapi kemudian perhatikan di sebelah kiri, di sebelah katanya sebelum sumbu X, f-aksen X-nya positif. Setelah sumbu X, f-aksen X-nya negatif. Artinya sebelum sumbu X grafiknya itu naik, sebelum sumbu Y maksud saya. Sebelum sumbu Y grafik f(x)-nya itu naik. Gitu ya. Oke. Artinya f(x) naik, gitu. Dan setelah sumbu Y, f(aksen X kurang dari 0, artinya f(x) turun. Yang mana yang memenuhi profil ini? Pilihannya yang mana? C dan F, Pak. Pilihannya antara C dan F. Gitu ya. Yang sebelah kiri naik, sebelah kanan turun. Gitu ya. Pilihannya adalah antara C dan F. Gitu. Yang A sebelah kirinya naik, sebelah kanannya datar. Yang B sudah tadi, yang D sebelah kiri turun, sebelah kanan naik, kebalikannya. Yang E sebelah kiri naik, sebelah kanan naik. Jadi pilihan kita fokusnya antara C dan F. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sekarang fokuskan ke C dan F. Fokuskan ke C dan F. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang perhatikan di dekat garis merah, di dekat garis yang merah, yang ini fokus ke sini, fokus ke sini. Garis merah yang paling kiri, ini itu garis apa sih? Sebutannya kalau ada di grafik, garis putus-putus gini, kemudian ada grafik yang mendekati garis tersebut, sebutannya apa? Asimtot. Ya. Sebutannya adalah asimtot. Gitu ya, sebutannya adalah asimtot. Gitu. Di sini tuh f(aksen X-nya berapa nilainya di sini? Sangat besar. Nilai f(aksen X-nya itu positif, tapi sangat besar. Positif dan sangat besar. Artinya gradien garis singgungnya seperti apa? Vertikal, Pak. Artinya gradien garis singgungnya seperti apa? Vertikal, Pak. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Gitu ya. Ini saya tulis lagi, perhatikan. Saya tulis di sini ya. Bentar.
perhatikan di asimtot datar yang kiri, asimtot tegak kiri, asimtot tegak yang kiri, gitu ya. Di sini apa yang terjadi, gitu ya? Gradien garis singgungnya itu sangat besar, yang artinya kemiringan garis singgungnya, artinya garis singgungnya hampir vertikal, gitu ya, hampir vertikal. Oke, kalau begitu, andaikan saya punya garis singgung ini, gitu ya, warna ungu, andaikan saya punya garis singgung ini warna ungu, yang mana di sebelah kiri, di paling kiri, yang mana yang garis singgungnya vertikal? Apakah grafik yang C atau grafik yang H? Yang F maksud saya. Grafik yang F, gitu. Di titik yang ada di sebelah kiri. Oke, ada pertanyaan? Pak, boleh request grafik nggak, Pak? Boleh request apa? Contoh grafik. Contoh grafik dari soal ini atau berbeda? Berbeda, Pak. Boleh, silakan. Bagaimana, Pak, kalau grafiknya seperti ini, sumbu F, setengah lingkaran pertama, selanjutnya setengah lingkaran lagi tapi terbalik. Oke. Saya pakai pen saja ya. Tapi tunggu, ini dibereskan dulu ya. Jadi kalau saya sandingkan seperti tadi, gitu ya. Kalau saya sandingkan seperti tadi, kira-kira tuh gini ya. Nah, gini ya. Kalau disandingkan gitu ya. Ini adalah grafik turunannya, yang ini adalah grafik dari fx-nya. Oke. Perhatikan dia itu positif, naik, tapi makin lama makin landai gitu ya, mendekati 0. Naik, makin lama makin landai naiknya. Setelah sumbu Y, dia itu turun, makin lama makin cepat turunnya gitu ya, seperti yang ada di grafik. Oke. Oke, sekarang teman kamu request, saya gambarkan dulu sumbunya. Saya hapus saja. Saya gambarkan dulu sumbunya. Oke, bagaimana tadi permintaannya? Setengah lingkaran pertama, Pak. Yang diketahuinya apa dulu? Grafik turunannya atau grafik fungsinya? Grafik fungsinya, Pak. Oke, diberikan grafik fungsinya ya. Oke, diberikan yang ini apa? Grafik fungsi fx gitu ya. Itu seperti apa? Sebelah kirinya? Boleh annotate, Pak? Apa? Boleh annotate. annotate, boleh. Annotate, silakan. Gitu, Pak. Mirip begitu, Pak. Oke, saya gambar ulang ya. Ya, Pak. Mana tadi? Bentar, jangan dulu hilang. Oke, Pak. Tadi seperti apa? Baru gambar ulang. Oke, seperti itu ya. Oke, sip. Oke, annotate-nya saya hapus. Saya gambar. Jadi kira-kira ini ya permintaan teman kamu. Kira-kira seperti ini. Kira-kira gitu ya. Gitu ya, kira-kira ya.
Oke, sekarang gambarnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang gambarnya seperti apa. Ini diberikan grafik fx-nya seperti ini. Kira-kira gambar turunannya seperti apa? Oke, saya tuliskan ini grafik dari f aksen x gitu ya, grafik dari turunannya. Oke. Pertama di sini sama seperti tadi, saya buat checkpoint-checkpointnya gitu ya. Saya buat checkpoint-checkpointnya. Saya gambarnya, kalau boleh saya gambar ulang. Oke. Di sini saya buat checkpoint-checkpointnya gitu ya. Yang pertama checkpoint-checkpointnya pertama di sini. Kemudian saya buat lagi di sini. Gitu ya. Kenapa yang paling kiri kan dia titik paling kiri ya, sudah jelas ya. Yang ini kenapa saya buat checkpoint yang kedua? Yang ini titik A, yang ini titik B. Kenapa saya buat checkpoint yang di B? Karena itu titik puncak ya. Saya buat checkpoint yang ketiga, katakanlah ini titik C. Saya buat checkpoint yang keempat. Ini Pak, titik. mohon maaf Pak, Ya. boleh korek. Maksud saya Pak, grafiknya di sini, yang di titik C di situ Pak, garis lurus Pak, bukan miring ini. Oke, bagus. Sebentar. Betul, betul. Di sini interpretasinya bisa berbeda sebetulnya ya. Kalau grafiknya di C-nya itu dia seperti itu, dengan kalau di C-nya itu dia datar gitu ya. Iya Pak, garis vertikal. Hampir vertikal ya, dia itu di A-nya juga hampir vertikal ya. Iya Pak, vertikal juga. Misalkan gini ya. Jadi jelek gini sih gambar saya. Setengah lingkaran ya itu. Kalau yang tadi saya gambarkan itu lebih menyerupai sinus. Nah, gitu ya. Kira-kira gini. Ini hampir vertikal gitu ya. Oke, kira-kira gini ya. Nah, sekarang grafik fx-nya seperti apa? Grafik f aksen x-nya seperti apa maksud saya? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Grafik f aksen x-nya seperti apa? Pertama lihat checkpoint yang sebelah kiri, yang A. Grafik fx-nya itu dia naik. Dia itu naik, grafik fx-nya naik, dan kemiringan garis singgungnya di titik A itu hampir vertikal. Artinya f aksen x-nya itu positif dan sangat besar. Jadi positif dan sangat besar itu kira-kira seperti ini gitu ya, kira-kira ada di sini. Jadi dia seperti asimtot yang tadi. Gitu ya. Dia itu seperti asimtot yang tadi, persis sama seperti yang tadi sebetulnya. Kemudian di B turunannya itu 0 kan? 0. Gitu ya. Di B turunannya itu 0. Gitu ya. Kemudian di turunannya lagi sebelah kanannya B dia itu negatif, turun, grafiknya turun, yang artinya f aksen x-nya negatif. Makin lama turunannya makin curam, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di sebelah kanan C seperti apa? Sebelah kanan C seperti apa? Grafiknya sebelah kanan C seperti apa grafiknya? Grafik asli. Terminannya itu. Grafiknya seperti apa? Naik atau turun? Kata kuncinya itu dulu. Naik atau turun? Turun. Kalau turun negatif. Kalau turun negatif. Sekarang kemiringannya seperti apa di titik C itu? Kalau titik C hampir vertikal ya.
hampir vertikal, oke? Artinya dia itu negatif dan hampir vertikal. Artinya dia masih tahingga juga, gitu ya, masih ada di bawah juga. Tetapi perhatikan di sini makin lama perhatikan di titik D turunannya seperti apa? Gradien garis singgungnya seperti apa di titik D? Dia kan datar ya, titik puncak ya. Artinya turunannya 0. Turunannya 0. Sehingga di titik C itu yang tadinya dia negatif tahingga gitu ya katakanlah. Makin lama kan grafiknya itu walaupun turun tapi makin lama turunnya makin landai. Negatifnya itu makin kecil. Jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini kira-kira saja seperti ini. Kemudian kan di sini 0 ya, checkpointnya 0. Di sini ya sama seperti tadi lagi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya Pak, di grafik f aksen X yang di C itu Pak continue atau tidak Pak? Tidak. Tidak continue. Tidak ada. Grafik f aksen pertanyaannya Syarif itu nilai f aksen C berapa gitu ya? Mana kursor saya hilang? Oh ini. F aksen C itu berapa? F aksen C berapa? Tidak ada. Gitu ya. Karena kemiringan garis singgung di titik yang grafiknya vertikal itu kan tidak ada. Tidak terdefinisi. Di garis yang garis vertikal itu tidak punya kemiringan garis singgung. Tapi yang grafik fx yang C Pak itu continue Pak. Continue. Grafik fx-nya continue. FC-nya ada. FC-nya kan 0 ya di situ ya. FC-nya 0. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak mau bertanya. Ya. Berarti kalau grafik fungsi fx-nya itu berbentuk lingkaran sempurna, berarti turunannya fungsi tangan ya Pak? Grafik fungsi fx berbentuk lingkaran sempurna, turunannya fungsi tangan. Oh, bentuk grafik turunannya ya? Iya. Untuk yang lingkaran bagian bawah ya, dia bentuk tangan ke atas. Tapi lingkaran yang bagian atas kan bentuk tangannya terbalik negatifnya. Oh ya, Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. Tadi nomor berapa? F kecil pasangannya dengan E besar dan B kecil pasangannya dengan F besar. Silakan cocokkan sisanya. Silakan cocokkan sisanya. Silakan kerjakan sisanya. Contohnya seperti yang tadi saya lakukan ya, untuk membantu.
ditulis, kalau bisa dituliskan alasannya tuliskan gitu ya, karena itu akan membantu proses pengerjaan kalian. Oke, silakan. Atau ini saja kali ya, di PR-kan saja ya, biar kalian mengerjakannya santai ya. Kuliahnya kita akhiri saja sekarang. Baik, Pak. Ini di PR-kan saja. Kita diskusikan besok ya. Oke, ada pertanyaan? Maaf Pak, artinya ini buat yang PR-nya Pak, grafiknya kita gambar ya Pak? Gimana, ulangi apa? Buat yang apa? Grafiknya kita gambar nggak Pak? Di kertas? Digambar ulang nggak gitu ya? Digambar ulang atau enggak? Boleh digambar ulang, boleh. Ini saya upload dulu Salindianya ke Edunext ya, supaya kalian bisa lihat. Salindia bab 2, 23, 24. Ini diedit. Remove. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah ada ya di sini ya. Ini contohnya juga sudah ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.